Halo, di video kali ini kita bertemu untuk mata praktikum Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Di praktikum kali ini kalian akan mempelajari tentang sistem MYOB atau Mind Your Own Business. Nah, sekarang kita perkenalan dulu dengan MYOB. MYOB merupakan paket program akuntansi yang dibuat secara terpadu atau integrated software. MYOB merupakan software yang dibuat oleh MYOB Technology Proprietary Limited di Australia tahun 1991 dan MYOB telah berkembang di negara-negara Oseania, Asia, dan Amerika. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri yang pertama mudah digunakan, bahkan orang awam pun yang tidak mempunyai pengetahuan mendasar tentang akuntansi bisa menggunakannya. Yang kedua, proses instalasi dan maintain yang murah. Yang ketiga, dapat digunakan memantau pembukuan 3 tahun periode pembukuan. Nah, kekurangannya sendiri itu yang pertama, database MYOB merupakan database yang terkunci. Penggunanya tidak dapat melakukan modifikasi dalam laporan. MYOB juga merupakan software buatan luar negeri sehingga tidak dapat melakukan perhitungan pajak. Nah, ini aplikasinya Accounting Plus versi 18. Tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama itu ada Open. Open itu digunakan untuk membuka file yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian udah buat file, kalian tinggal open aja. Lalu ada Create, yaitu digunakan untuk membuat file baru. Explore digunakan untuk melihat contoh file yang disediakan oleh MYOB. What's New digunakan untuk mengetahui versi MYOB. Exit untuk keluar aplikasi. Nah, sekarang kita coba membuat file perusahaan. Nah, di sini kalian bisa pilih create dari yang pertama tadi. Di sini ada tab New Company File Assistant. Halaman ini berisikan informasi pembuatan file perusahaan baru. Nah, kalian langsung next aja. Lalu ada tab Company Information. Di sini tuh kalian diharuskan mengisi data perusahaan gitu. Di sini disediakan input text serial number. Kalau misalnya kalian punya serial number buat aktivasi MYOB, kalau enggak kalian dikasih kesempatan untuk trial selama 30 hari. Nah, di sini required field-nya itu hanya company name. Jadi selain itu opsional gitu. Nah, nanti kalian bikin aja company name-nya, masukin nama kalian masing-masing, alamat beserta phone number. Phone number-nya bisa kalian isi NPM kalian aja. Oke? Nah, lanjut. Ketika kalian udah mengisi, kalian bisa lanjut ke klik tombol next. Tab selanjutnya itu ada accounting information. Di sini kalian bisa ngisiin periode akuntansi kalian. Misalnya di sini ada current financial year. Itu kalian bisa isi 2022 misalnya. Atau kalian isi aja nanti 2020. Terus last month of financial year itu bulan akhir periode akuntansi. Biasanya Desember, kita isi aja Desember di sini. Conversion month itu kalian isi aja September. Itu conversion month itu maksudnya bulan perusahaan mulai menggunakan MYOB atau konversi ke MYOB gitu. Maksudnya kapan sih kalian mulai menggunakan MYOB gitu. Nah, di sini ada lagi periodenya. Kalian bikin aja 12. Lalu kalian bisa next. Setelah itu ada tab lagi di sini kayak validasi. Ini benar nggak sih gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa udah benar semuanya, kalian bisa lanjut next. Lalu ada tab account list. Di sini ada beberapa option. Kalian bisa pilih yang ketiga, I would like to build my own account list once I begin using my MYOB accounting. Maksudnya kalian mulai dari awal MYOB-nya. Nah, kalau misalnya yang pertama itu berarti kalian menggunakan template. Nah, kalau yang kedua itu membuat daftar akun dengan mengimport. Kan, I would like to import, I would like to start with one of the list provided by MYOB. Di sini template yang disediakan oleh MYOB. Kita pilih yang terakhir aja karena kita bikin sendiri nantinya.
lalu pencet next. Lalu ada company file. Di sini kalian pilih path untuk simpan file MIOB-nya gitu. Kalau misalnya nggak ada mau diganti ya udah langsung next aja. Conclusion, di sini file YOB yang kalian buat itu berhasil, terus masuk ke setup asisten itu untuk melakukan pengaturan file MIOB kalian dari awal sampai akhir, atau kalian bisa masuk ke command center untuk masuk ke tampilan utama MIOB. Kita masuk ke command center aja. Nah, tampilan command centernya akan seperti ini. Di sini ada beberapa menu, ada account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Di sini account itu untuk mencatat data awal perusahaan berupa pencatatan rekening, proses pencatatan transaksi, dan proses penjurnalan transaksi. Ada banking, itu menu untuk mencatat perkiraan yang berhubungan dengan transaksi bank selain segala yang berhubungan dengan penjualan tersebut. Jadi yang berhubungan dengan bank itu adanya di menu banking. Sales itu untuk mencatat penjualan barang termasuk penerimaan piutang dan segala yang berhubungan dengan penjualan tersebut. Terus menu yang keempat itu ada time billing, itu untuk mencatat dan mengatur waktu yang di-set secara otomatis untuk pembayaran baik untuk klien maupun aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan waktu. Lanjut, setelah itu ada purchase, itu untuk mencatat pembelian barang termasuk membayar hutang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembelian barang tersebut. Ada payroll, itu untuk mencatat tentang gaji, upah, pajak, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pegawai atau karyawan. Inventory itu untuk mencatat persediaan barang dagang, khususnya perusahaan dagang. Card file itu untuk mencatat dan mengatur segala secara permanen data-data pelanggan, pemasok, pegawai, dan hubungan dengan pihak lainnya. Jadi card file itu kalau ada pihak ketiga itu kalian data-datanya dimasukin ke card file. Nah, di sini kita akan coba dulu untuk yang menu account. Kita akan buat account list. Nah, ketika kalian pilih account, di sini ada beberapa lagi menunya. Di sini kita akan ngebahas 3 aja, account list, record journal entry, dan transaksi journal. Account list itu untuk melihat, menambah, atau mengubah atau menghapus daftar akun-akun perusahaan. Record journal entry itu untuk mencatat transaksi jurnal umum seperti transaksi-transaksi penyesuaian. Transaction journal untuk melihat transaksi jurnal. Nah, kita nanti akan coba yang account list. Kalian pilih account, terus menu account list. Lalu tampilannya ada seperti ini. Nah, saya akan ngejelasin dulu tentang menu-menu account list di atasnya. Itu ada all account, asset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, other expense. Aset atau aktiva itu kas, asuransi, tanah, gedung, komputer, pokoknya segala sesuatu yang kalian punya. Kalau kewajiban itu ada utang dagang, utang bank, dan lain-lain. Atau ekuitas itu modal awal, laba ditahan, laba tahun, berjalan, dan lain-lain. Kalau income tentu pendapatan itu bisa dari penjualan barang, penjualan jasa. Terus ada cost of sales itu harga pokok penjualan. Expense atau beban-beban itu misalnya kalian harus ada pengeluaran untuk gaji, sewa, iklan, listrik, pajak, dan lain-lain. Ada income itu pendapatan bunga, pendapatan bagi hasil, dan lain sebagainya. Ada expense itu ada beban bunga dan beban bagi hasil atau ada lagi mungkin yang lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat account list. Nah, ini yang dinamakan account list. Ini kodenya dan ini account name-nya. Nah, kodenya ini ada 5 digit. Di sini penjelasannya, kita anggap digit pertama itu A. A itu disebut level 1, ini untuk tingkatan pertama, harus header. Dan nomor ini tidak bisa diganti. Jadi, ketika kalian bikin account list, itu nanti ada pilihannya. Ini tipenya header atau detail. Kalau header itu dia yang bold. Ibaratnya kalau penulisan itu bab, subbab, dan lain-lainnya.
Gitu. Misalnya kalau ini bab berarti ini subbabnya. Terus kalau misalnya ini subbabnya itu ternyata berupa header juga atau bab, dia berarti punya subbabnya lagi, kayak gitu. Nah, untuk level 2 ini boleh detail atau header. Kalau yang ketiga itu boleh detail atau header, dan yang keempat ini yang D sama E itu harus detail. Jadi udah ibaratnya headernya itu cuman ada 3 ini di dalam sini gitu. Nah, gimana caranya mengubah account name? Di sini misalnya kita punya account name-nya ini aset. Ini udah bawaannya ya, aset. Kalau misal kalian mau ubah misalnya jadi Aktiva, kalian bisa klik dulu asetnya, lalu pilih edit, terus tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini yang tadi maksud saya bilang header atau detail. Karena dia itu header, ini kan pertama nih, dia pas nggak ada pilihan untuk detailnya. Nah, kita bisa ganti account name-nya di sini jadi Aktiva. Lalu oke. Tampilannya akan seperti ini. Tadi kan di atas ini dia tulisannya aset. Nah, sekarang menjadi Aktiva karena tadi kita udah ganti. Terus gimana cara buat account-nya? Nah, membuat account itu tinggal klik new yang di sini. Klik new, lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, ini yang saya maksud, kalian bisa pilih header atau detail yang kalian mau. Misalnya di sini kita bikin header dengan account number 1. Nah, ini tuh nggak bisa dirubah ya. Kalau misalnya kalian mau bikin aset ya berarti kalian di tab aset ini. Jadi account list yang mau kalian buat itu bagian dari aset, atau account list yang mau kalian buat itu bagian dari income. Berarti kalian tinggal pilih ini nanti new kayak gitu. Nah, di sini kan account yang paling awal ini nggak bisa diganti, kita bisa ganti ininya. Nah, ininya itu bebas tapi nggak boleh sama. Jadi nggak boleh sama dengan yang udah tersedia. Kalian pilih masing-masing. Nah, di sini kita masukin account name-nya itu bank. Oke aja lanjut. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Ini yang udah kita tambahin. Tadi kan general check account-nya itu nggak ada ya di bawahnya. Setelah kita tambahkan dia udah ada. Gitu. Nah, balance-nya ini kita masih 0 ya. Lanjut. Gimana cara untuk menghapus account? Hapus account itu gampang, tinggal pilih aja mana yang mau kamu hapus. Misalnya di sini kita mau hapus bank, terus kita pilih edit, lalu kita pilih. Jadi tuh tampilan aplikasinya di sini ada window yang besarnya, terus ada window yang kecilnya. Langsung kalau misalnya mau dihapus, tinggal pilih pilih edit di menu bar, terus delete account gitu. Jadi ketika kalian udah delete, berarti udah nggak ada yang bank ini, terus tampilannya akan kembali seperti semula gitu. Nah, selesai untuk account list di pertemuan pertama. Kalian untuk activity-nya, kalian bisa tuh input ini semua ya. Asset, liability, equity, income, cost of sale. Nah, kalian input satu-satu. Untuk activity-nya, kalian cukup tampilin per menu aja. Misalnya kalian ini di input aset. Udah nginput 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian klik tab aset, terus kalian capture. Begitu juga dengan liability, equity, income, dan cost of sale. Itu untuk activity-nya. Kalau untuk LA-nya, itu kalian harus capture dari awal kalian mengerjakan. Jadi benar-benar dari awal bikin perusahaan. Nah, jangan lupa untuk di sininya kalian masukin aja capture-nya. Ini kan ada nama company-nya ya. Nah, ini. Kalian capture aja untuk activity-nya ya. Activity-nya harus ada capture dari ketika kalian membuat file perusahaannya. Itu ada nama kalian sebagai company name dan NPM kalian sebagai nomor telepon gitu. Jadi sesuaikan aja misalnya 08 terus nomor NPM kalian. Beserta tadi tab-tab sesuai apa yang kalian input di sini. Gini. Nah, kalau LA-nya lebih detail lagi, benar-benar step by step-nya kalian capture dan kalian jelaskan.
Oke, untuk pertemuan satu sudah selesai. Terima kasih.